Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah database dengan isi 3 tabel. Yang pertama tabel kelas, kedua tabel mahasiswa, ketiga tabel nilai yang akan kita masukkan sebuah data. Setelah itu kita akan mengupdate datanya. Setelah itu kita hapus dan selanjutnya nanti kita akan gabungkan dua tabel yang berbeda. Yang pertama, kita lihat apakah modul dalam control panel 2 ini aktif atau tidak. Yang kedua, kita masuk ke libraries, masuk ke local disk C, masuk ke exam, masuk ke MySQL, masuk ke bin. Setelah itu kita masuk ke dalam CMD. Fungsi dari MySQL UROOT ini untuk membuat kita menjadi user. Untuk membuat sebuah database, kita harus mengikuti perintah create database di sini. Setelah itu kita buat nama database yang kita ingin gunakan. Nah, setelah kita membuat database-nya, kita lihat apakah database tersebut sudah masuk ke dalam folder filenya. Nah, ini adalah database yang kita sudah buat. Setelah itu kita gunakan dengan use nama database yang kita gunakan. Oke. Dan setelah itu titik koma. Setelah kita menggunakan database ini, kita sudah bisa membuat sebuah tabel. Tabel yang akan kita buat pertama kali adalah tabel. Nah, create table ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel dan kelas ini adalah nama tabel yang kita buat. Kita buka kurung. Buka kurung ini berfungsi untuk isi atau atribut yang akan diisi ke dalam tabel. Kita akan mengisikan ID di sini. Di dalam sebuah tabel itu harus memiliki primary key, yang dimana ID adalah primary key, yang dimana kita mengatur ID ini akan terisi secara otomatis dengan auto increment, dan tipe data dari ID sendiri adalah integer. Itu kita buat lagi satu atribut yang bernama kelas dengan tipe data char. Data char dengan byte 3. Itu kita tutup. Setelah jadi seperti ini, kita akan melihat deskripsi dari atribut yang kita buat dalam tabel kelas dengan dex kelas. Nah, ini adalah atribut yang kita buat. Setelah itu kita akan mengisi atribut-atribut kelas ini. Atribut di dalam kelas ini dengan perintah insert into kelas value, buka kurung,
Nah, kita akan buat 4 di sini. Oke. Setelah itu kita akan melihat apakah data-data yang kita tuliskan ini sudah ada di dalam tabel kelas dengan cara select bintang from nama dari tabel titik koma. Nah, ini adalah isi dari tabel kelas yang sudah kita isi tadi. ID terisi secara otomatis meskipun kita tidak mengisi ID di value yang di atas ini. Karena dia menggunakan sebuah auto increment. Yang kedua, kita akan membuat tabel mahasiswa. Caranya sama, perintahnya sama, dengan cara create table. Di sini kita ganti mahasiswa. Tuh. Nah, atribut dari mahasiswa itu berbeda dengan kelas. Atribut sendiri kita bisa atur secara pribadi, di mana saya akan mengatur name dengan tipe data chart dengan byte 20 menjadi sebuah primary key. Yaitu nama, ID kelas dengan tipe data chart, yaitu gender, tempat tinggal, tempat lahir, kita akan pilih tanggal lahir. Nah, tanggal sendiri memiliki tipe data yang berbeda, yaitu date. Nah, dan terakhir nomor. Nomor underscore telepon. Mungkin akan gagal karena ada kesalahan tadi. Ini kita akan data chart 20 juga. Kita akan gagal karena tidak sengaja menulis enter terlalu banyak. Kita tinggal copy yang di atas tadi yang salah. Nah, bentar. Sama seperti yang tadi, kita akan melihat deskripsi dari atribut atribut. Seperti yang tadi, kita akan melihat deskripsi dari atribut-atribut mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, ini adalah tabel atau isi atribut dari tabel mahasiswa. Kita akan isi juga seperti perintah di atas, sama seperti perintah mengisi tabel kelas tadi. Nah, di sini kita ganti kelas jadi mahasiswa.
Dan kita mengisi di bagian pertama dengan min karena kita tidak menggunakan auto increment, yaitu nama. Setelah itu kita masukkan ID kelas. Setelah kita masukkan ID kelas, kita masukkan gender. Gender saja yang berarti laki-laki. Setelah gender, tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir. Tanggal lahir dimulai dari tahun, terus hari, bulan. Maksudnya tahun, tanggal, dan bulan. Itu nomor telepon. Nah, kita enter. Aduh, ada yang salah. Oh iya. Enter. Nah, kita tutup. Ada yang salah. Kita masuk ini. Nah, kita ulang lagi karena ada yang salah tadi di sini. Ntar sudah masuk. Kita bikin ini 4 sama seperti kelas tadi. Di sini kita ganti min-nya karena harus berbeda. Terus kita ganti tanggal lahir juga. Oke, terus kita enter. Setelah itu kita bikin lagi satu sama seperti biasa. Kita harus mengganti setiap min-nya karena tipe data chart min itu tidak boleh sama, harus berbeda. Dan dia adalah kunci atau primary key, jadi dia tidak boleh sama. Nah, setelah kita membuat 4, kita lihat seperti tadi, select from. Bintangnya terlupakan, select from mahasiswa. Nah, di sini kita akan mengupdate gender karena gender Ahmad di sini salah. Kita akan mengupdate dengan cara update set update dulu. Harusnya update gender, nama tabelnya mahasiswa, terus ke gender, setting gender sama dengan kita ganti di sini L. Setelah itu where
ID sama dengan masuk where name sama dengan kita pilih nama sama dengan Ahmad. Apakah bisa? Nah, itu kita lihat kembali apakah gender Ahmad telah berubah. Nah, gender Ahmad yang tadinya perempuan bisa kita ganti laki-laki. Setelah itu kita buat tabel lagi satu yang akan kita buat kembali yang isinya nilai dengan menggunakan ID encodement juga. Ini create table nilai, di mana ID dari nilai akan menggunakan auto increment juga, auto underscore increment primary key, atau kita jadikan dia kunci utama. Setelah itu kita masukkan name mahasiswa dan tipe datanya adalah chart, tipe data chart 20. Itu kita masukkan nilai dengan tipe data yang berbeda, yaitu varchar 255. Tutup. Oke, sama seperti tadi, kita lihat dulu description-nya apakah ada. Sudah, kita akan isi seperti tadi, insert into. Nah, di sini sendiri kita akan menggunakan into di sini. Into sini kita akan menggunakan nilai. Sini kita kosongkan. Name-nya kita samakan dengan yang di atas. Lalu enter. Kalau ada yang salah, sur nilai tidak ada value-nya, jadi kita tambahkan values. Oke. Kita ikutin yang di atas saja. Oke, setelah itu 70. Kita buat satu lagi dengan name 40, nilai 90. Kita buat satu lagi name 55, 57 dengan nilai 8. Enter. Setelah itu sama seperti tadi, kita lihat lagi select from.
nilai di dalam tabel nilai ini kita akan menghilangkan tabel yang data yang terakhir ini dengan delete from nilai where sama dengan id where id sama dengan nah kita lihat lagi apakah id 6 sudah terhapus. Nah, id 6 sudah kita hapus dengan delete from nilai where id yang dimana dia berfungsi untuk menghapus sesuatu dalam tabel nilai dimana id sama dengan 6 jadi id 6 yang telah kita hapus. Jika di sini kita ganti 5 maka id 5 yang akan terhapus. Setelah itu kita akan gimana caranya ketika kita akan mengupdate data di sini dimana nilai 95 ini kita ingin turunkan menjadi nilai 100. Kita turunkan nilainya mungkin 80 sama seperti yang di atas tadi. Kita memakai update. Kita akan memakai update di sini. Nah, update. Sini kita ganti, bisa kita ganti namanya. Sini kita ganti nilai. Di sini kita ganti nilai juga karena nilai yang ingin kita hapus. Yaitu sini nilainya adalah 95. Kita ingin ganti 80. Where di sini nama kita ganti menjadi ID. Terus di sini kita ganti menjadi 2. Enter. Kita lihat apakah sudah terganti. Nah, tabel nilai sudah terganti yang dimana tadinya nilai 80 menjadi nilai 95 yang tadinya nilai 95 menjadi nilai 80 di ID nomor 2. Jadi di sini update nilai kita akan memperbarui nilai di mana settingan nilai 80 where ID 2. Jadi nilai 95 akan diganti 80. Setelah itu kita akan menggabungkan dua data dengan cara select from mahasiswa join on kita akan menggabungkan tabel mahasiswa tadi dengan tabel kelas. Kita lihat dulu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini kita akan gabungkan dengan tabel kelas yang ini. Maka caranya adalah join on kelas mahasiswa join on harusnya join dulu terus ada on-nya kelas on kelas ID kelas
sama dengan kelas. Kita lihat. Nah, di sini tabel mahasiswa tergabung dengan kelas, di mana di ID kelas, di mana yang nampak di sini hanyalah kelas yang ada dalam mahasiswa. Karena di dalam kelas tadi kita membuat 4, di sini hanya muncul A2, 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 dan A3. Tidak ada A1 dan A4. Setelah itu, kita gabungkan juga mahasiswa tadi. Mahasiswa sini kita akan left join ke nilai, di mana mahasiswa sama dengan sini nim sama dengan nim underscore mahasiswa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nim dan mahasiswa, mahasiswa tergabung ke nilai, yang dimana nim ini dia tergabung sesuai nim. Ada 5 nim di dalam nilai, tapi hanya 4 yang muncul karena hanya 4 yang sama antara nim dan nilai. Setelah itu bagaimana kalau kita balik? Ketika kita mahasiswa yang join ke 0, 0, 0. Maksud dari 0 ini adalah kosong, yang dimana mahasiswa tidak memiliki nim sama banyak seperti nim mahasiswa yang ada di nilai. Maka dari itu nim 220 ini, nim yang ini tidak memiliki data nomor telepon, tanggal lahir, tempat lahir, gender, ID kelas, nama, dan nim karena dia tidak terdaftar atau tidak diisi di dalam tabel mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.